Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sebagian besar program belum berjalan atau belum terlihat dampaknya di publik. Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Hari ini, 20 Oktober 2025, kami Partai X merilis raport tahun ke-1, sebuah evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini didasarkan pada data kuantitatif dari Enigma Media Analyzer, EMA, yang memantau sentimen publik di media sosial terhadap pelaksanaan 8 misi Astacita. Hasilnya, kinerja agregat pemerintah baru mencapai 3,0% atau 88 poin dari total 2.890 poin maksimal. Artinya, sebagian besar program belum berjalan atau belum terlihat dampaknya di publik. Kami menggunakan sistem Enigma Media Analyzer, EMA, sebuah alat yang memantau jutaan percakapan publik di berbagai platform media sosial. Metodenya sederhana dan transparan, di mana skor awal sama dengan jumlah sentimen positif dikurangi jumlah sentimen negatif. Setelah itu, data dinormalisasi untuk menghasilkan skor akhir yang objektif. Dengan kata lain, ini adalah cerminan akuntabilitas publik, bagaimana rakyat melihat, menilai, dan merasakan kinerja pemerintah sepanjang tahun pertama dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Pada misi Astacita ke-1, pemerintah memperoleh skor min 1 dari 110 poin. Ini adalah raport merah dari 11 indikator yang dinilai, 10 diantaranya bernilai 0. Menandakan tidak ada pergerakan berarti. Satu-satunya nilai yang muncul justru negatif, yakni pada indikator perlindungan HAM yang menunjukkan kemunduran dalam penghormatan hak asasi manusia. Pada misi kedua, memantapkan sistem pertahanan, swasembada pangan, energi, dan air. Skor yang diperoleh hanya 10 dari 800 poin atau sekitar 1,25% dari target. Dari 80 indikator, 77 stagnan, nilai tertinggi yaitu plus 8 muncul pada indikator sinergi sejarah dan budaya di daerah rawan konflik. Namun, sektor-sektor penting seperti energi, ekonomi digital, dan ekonomi biru masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Selanjutnya, misi ketiga melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, mencatat skor 19 dari 290 poin atau 6,55% dari target. Sebanyak 22 dari 29 indikator masih bernilai 0. Skor tertinggi plus 4 terdapat pada indikator penyerapan tenaga kerja lokal. Ini menunjukkan adanya sedikit kemajuan dalam penciptaan lapangan kerja, meski distribusinya belum merata di seluruh sektor. Pada misi keempat, memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah meraih skor 54 dari 600 poin, yang merupakan capaian tertinggi dibanding misi lainnya, namun tetap baru 9% dari potensi penuh. Sektor kesehatan menjadi sorotan positif, penguatan JKN plus 10, penanganan stunting plus 7, dan perbaikan BPJS plus 6. Menunjukkan langkah konkret, namun sektor pendidikan, riset, dan kesetaraan disabilitas masih tertinggal tanpa banyak kemajuan. Untuk misi Astacita kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, capaian masih di tahap awal dengan skor 9 dari 100 poin. Hampir seluruh nilai berasal dari satu indikator, yakni peningkatan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang mendapatkan plus 9. Ini menandakan fokus pemerintah masih pada dorongan penggunaan produk lokal,
sementara sektor hilirisasi, smelter, dan logistik belum menunjukkan hasil nyata. Pada misi ke-6, membangun dari desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, skor yang didapat hanya 7 dari 210 poin. Dua indikator dengan nilai plus 3 adalah bantuan sosial dan dana desa, serta pengendalian harga. Artinya, kebijakan masih berpusat pada bantuan jangka pendek, belum menyentuh akar persoalan pemerataan ekonomi dan pembangunan desa secara struktural. Misi ke-7, reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi memperoleh skor minus 4 dari 500 poin. Lagi-lagi, rapor merah. Tidak ada satupun indikator yang bernilai positif. Nilai terendah minus 4 muncul di indikator pemberantasan korupsi. Publik menilai upaya anti korupsi justru melemah, terutama karena menurunnya independensi lembaga seperti KPK. Terakhir, misi ke-8, membangun harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya mendapat skor minus 6 dari 280 poin. Menjadi misi dengan capaian terendah, semua indikator budaya dan toleransi bernilai 0, sedangkan skor negatif berasal dari indikator mitigasi bencana. Ini mencerminkan persepsi publik bahwa pemerintah belum sigap dalam penanggulangan bencana alam. Jadi dapat disimpulkan, dari data perkembangan skor sejak periode 100 hari hingga semester 2, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada periode 100 hari, skor total hanya 9 poin, di semester 1 naik menjadi 49 poin, dan di semester 2 kembali meningkat menjadi 88 poin. Artinya, rata-rata kenaikan kinerja berada di kisaran 39 sampai 40 poin per semester. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang bertahap dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Namun, jika dilihat dari persentase terhadap total nilai maksimum 2.890 poin, capaian saat ini baru sekitar 3%. Angka ini masih sangat kecil, menandakan ruang peningkatan yang masih sangat luas. Jika tren ini terus berkelanjutan dengan kecepatan yang sama, maka di akhir masa jabatan, yaitu tahun ke-5 semester ke-10, skor total diproyeksikan mencapai sekitar 400 poin atau hanya 13,8% dari nilai maksimum. Capaian 13,8% masuk dalam kategori sangat kurang. Artinya, jika tidak ada percepatan besar, pemerintahan Prabowo berpotensi menutup periode pertamanya dengan hasil yang jauh di bawah standar cukup. Kondisi ini menjadi peringatan serius. Jika tidak segera diambil langkah yang cepat dan tepat, target 100% capaian Astacita 2024-2029 akan sulit dicapai. Lebih dari itu, pembicaraan soal periode kedua terasa terlalu dini. Sementara periode pertama saja belum menunjukkan kemajuan yang memadai. Perubahan bukan sekedar cita-cita, ia memerlukan peta jalan yang jelas dan langkah konkret. Antara lainnya, musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara, meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membentuk desain struktur ketatanegaraan yang baru. Membuat draft amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan. Pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Menggunakan media cetak,
televisi, radio, media online, dan media sosial milik negara sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan konsisten, memperkuat kesadaran ideologi generasi muda, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami